buku kan? Kita masuk ke pembelajaran hari ini, pembelajaran ke-6. Coba dibuka buku tema satunya. Nah, tema satunya di halaman 82. Ada gambar telinga itu ya, indera pendengar. Indera pendengar. Indera kita ada berapa ya? Ada 5. Coba sebutkan. 1. Indera apa? Telinga. Tadi ya, pendengar, telinga. Indera melihat apa? Mata. Indera pengecap apa? Iya, lidah. Indera penciuman. Iya, hidung. Yang terakhir, indera ya peraba, yaitu kulit. Nah, itu makanya dibilang indera ya. Panca indera. Panca 5 indera yang bermanfaat. Nah, kebetulan hari ini kita belajar tentang indera pendengar. Indera pendengar adalah telinga. Belum digambar, lihat telinganya bersama kayak di buku kalian ya. Nah, telinga ini ada bagian-bagiannya. Dari sini, bagian luar. Udah pasti naik, kalian pegang lah, raba. Jadi telinga itu dibagi 3 ya. Yang bagian luar itulah yang paling nampak ya, yang bisa kita lihat. Ada bagian tengah, ini dia bagian tengah. Dan ada bagian dalam. Jadi telinga itu terbagi 3, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ini pembatas yang dibuat. Nah, bagian luar itu terdiri dari yang pertama sekali yang bisa kita pegang, namanya daun telinga. Nah, apa guna daun telinga ini? Jadi bukan hanya sekedar untuk dibuat aja sama Allah, ada fungsinya. Untuk apa? Guna daun telinga ini untuk menangkap suara. Jadi kalau dengar suara ambulan, suara petir, itu sampai ke telinga kita itu karena berkat apa? Berkat daun telinga ya, yang berfungsi untuk menangkap suara. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, ini dia ya, lubang telinga. Lubang telinga ini tuh apa? Ya udah, karena sudah ditangkap, bunyi tadi disalurkan ya, disalurkan kemana? Ke tengah-tengah ini. Ini namanya liang telinga. Apa guna liang telinga ini? Liang telinga ini di sini ada dia rambut-rambut, ada ininya. Kalau kalian pernah lihat kuping, coba ganti-ganti lihat kuping adiknya atau mamanya, atau lihat kuping abang atau kakak. Di sini tumbuh bulu-bulu halus ya, rambut-rambut halus dalam liang telinga ini. Nah, rambut-rambut halus ini, inilah gunanya untuk menghalangi debu masuk. Makanya ada banyak apa ya, tai telinga, kuping telinga ada tainya ya. Itu dia kotoran. Jadi debu-debu itu yang masuk nggak masuk ke dalam, tapi tertahan di sini di liang telinga. Karena apa? Di liang telinga ini ada bulu-bulu halus. Nah, itu dia proses bunyi, masuknya bunyi ke dalam telinga ya. Ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, dan terus ke liang telinga. Selanjutnya, bunyi itu masuklah ke bagian tengah telinga. Di gambar ini ada kayak trompet. Kalian perhatikan nanti di buku kalian ya. Ada gambar seperti trompet ya. Nah, itu namanya gendang telinga. Gendang telinga ini untuk apa? Menerima getaran bunyi dari daun telinga ya. Dia menerima ini bunyinya, ini bunyi tadi kayak wiu wiu sampai ke gendang ini, gendang, terus disalurkan ke sini, ke tulang pendengaran. Ini ada tulangnya, namanya tulang pendengaran. Ini tulangnya. Jadi dari gendang telinga ini tersalur ke tulang-tulang pendengaran. Makanya kalau kita pernah yang peka, yang tidak bisa mendengar, itu karena ada gangguan di gendang telinga ini. Ada bahkan pecah gendang telinga. Jadi harus kita rawat biar gendang telinga ini tidak pecah. Dia posisinya berada di tengah antara luar ini. Jadi harus kita jaga. Karena kita kadang mau ngorek-ngorek ini kan, telinga, untuk membuang tai telinga, hati-hati. Jadi jangan sembarangan mengorek telinga, karena takut kena gendang telinga. Nah, suara tadi sudah sampai di gendang telinga, disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Setelah itu kemana? Dari tulang ini nyambung dia ke koklea. Koklea itu ini dia seperti siput, makanya dibilang kadang bagian telinga itu rumah siput. Inilah dia koklea ini ya.
rumah siput. Apa fungsinya? Menerima rangsangan tadi ya, menerima bunyi tadi, getaran tadi ya. Terus disalurkan ke saraf pendengaran. Ya. Makanya ke saraf itu larinya ke otak. Jadi otak dicerna otak, itu bunyi apa ya? Nah, bunyi ambulan. Jadi yang bekerja itu adalah saraf pendengaran. Ini dia sarafnya. Jadi ada koklea, ada saraf pendengaran, dan ada lagi satu lagi ini dia saluran tengah lingkaran. Ya, ini gunanya apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ketika bunyi itu tertangkap, bisa dibaca oleh koklea dan diteruskan ke saraf pendengaran. Tubuh itu seimbang. Ya, kadang ada yang kalau bunyi itu yang kayak ini kan sampai terkejut. Nah itu dia. Berarti karena tidak adanya keseimbangan di saluran setengah lingkaran. Dia bentuknya kayak tengah lingkaran ini. Ini dia saluran setengah lingkaran. Jadi fungsi saluran setengah lingkaran ini adalah sebagai keseimbangan badan ya. Fungsinya itu untuk keseimbangan badan. Nah, ada satu lagi yang bagian dalam. Ini dia. Namanya ada saluran. Inilah saluran dia. Namanya saluran Eustachius. Apa? Eustachius. Itu nama ilmiah apanya Latinnya. Untuk apa ini? Ini saluran. Inilah saluran dibuat Allah menyambung ke tenggorokan. Ke saluran tenggorokan, ke leher. Makanya hati-hati, ya kan? Kadang kita kan saluran tenggorokan itu kadang bersambung ke hidung, ya kan? Bisa ke kuping. Makanya kadang kalau ada air masuk terasa, atau kita minum bisa kesedap bisa keluar. Ada yang kejadian kayak gitu. Ini dia. Inilah dia saluran yang berhubungan ke saluran tenggorokan. Nah, mungkin itu ya. Nah, makanya telinga itu berfungsi ya, sangat berfungsi sekali sama kita karena dia merupakan salah satu panca indera. Gunanya untuk mendengar. Jadi, selain itu harus kita apakan? Ya, harus kita rawat biar tidak dia rusak ya. Ada beberapa gangguan yang bisa menyerang telinga ya. Yang pertama adalah gangguannya otitis media, radang telinga tengah. Inilah yang sering terjadi di kuping kita keluar cairan, nanah. Ya, kalau orang bilang tungkian, gitu dia. Itu penyebabnya apa? Karena adanya radang. Kemungkinan juga karena gendang telinganya ini pecah ya. Kalau udah pecah nggak bisa mendengar. Nah, satu lagi adalah otosklerosis. Nah, otosklerosis ini ada kelainan tulang di telinga. Jadi telinganya tumbuh tidak sempurna. Ini tuh kalau ada yang kurang jelas nanti tanya Umi ya melalui Japri biar bisa. Nah, selanjutnya tugasnya Umi kasih tugas kalian adalah kalian gambarlah indera pendengar ini ya yang ada di halaman 82 tadi. Ya, di halaman 82. Kalian gambar dan kalian buat nama-nama telinganya. Ya, itu dia. Nah, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.